bagian tubuh tersebut. Jadi wajah perempuan yang pakai pakaian ihram jangan ditutup. Kemudian di sana disebutkan yakni paling sempurnanya adalah dengan 3 lapis kain kafan. Tidak termasuk di dalamnya 3 lapis itu adalah gamis dan tidak pula sorban. Jadi 3 lapis itu di luar dari yang gamis dan sorban. Kemudian untuk perempuan 2 lapis dan sehelai kain panjang dan tutup kepala atau kerudung. Nah, ini untuk perempuan. Dan juga gamis. Nah, disunahkan juga agar meletakkan kapas, yakni di setiap lubang anggota badan atau tubuh daripada jenazah, termasuk anggota sujudnya, lutut, ya, kemudian wajah itu kan anggota sujud, kemudian telapak tangan yang 2. Tuh. Lalu kemudian memercikkan di atas tubuhnya dan juga di setiap lapisan-lapisan kafannya dengan wewangian, ditaburi, yaitu pakai hanut, wangian khusus yang diberikan kepada jenazah. Nah, kemudian juga diperciki sedikit dengan yakni kapur barus, boleh itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan hendaknya diikat 2 belahan bokongnya, ya, daripada jenazah ada belahan bokong kanan kiri diikat dengan sepotong kain setelah menyisipkan kapas di antara kedua belahan bokongnya dan ditaburi juga dengan wewangian. Yang terakhir di sana disebutkan dan hendaklah diikat kafan dengan tali-tali pengikat. Ya, biasanya terbuat dari sisa-sisa kain kafan yang pinggir itu ditarik supaya menjadi tali, supaya nanti pada saat dibawa kain kafannya tidak berantakan. Lalu saya sudah tuliskan sebelum kita praktek tata caranya seperti apa. Ini kita tulis ada sekitar 16 langkah lah gitu ya. Jadi pertama kita disunahkan menggunakan 3 lembar kain kafan yang berwarna putih. Ya. Jadi kalau ini tadi juga sudah saya sampaikan yang putih. Kalau selain putih, hijau, kuning itu dikatakan makruh, ya, kecuali tidak ada, ya. Jadi makruh karena ada yang putih, jadi penyebabnya itu. Tapi kalau tidak ada ya tidak makruh, karena tidak ada sih, jadi namanya darurat, ya kan. Tapi kalau ada yang utama kok tidak dipilih, makruh kan gitu. Jadi ada putih kok nggak pakai, itu jadi makruh. Lalu kemudian yang kedua, hukum mengkafani jenazah laki-laki itu dengan kain sutra haram. Kalau pakai kain sutra, walaupun dia punya pabriknya, itu tidak boleh, haram. Lalu kemudian yang ketiga, setiap lembar kain kafan itu tidak wajib menutup seluruh anggota tubuh, ya. Namun kombinasi dari lapisan itu menutupi tubuh jenazah. Walaupun ada yang menerangkan Fathul Qorib itu adalah 3 lapisnya itu menutupi gitu ya. Tapi tidak wajib di sini ya. Yang penting itu menutupi semuanya. Makanya di dalam Riyadul Badi'ah andai kata 1 lapis menutupi sudah bisa. Itu namanya batasan minimal. Itu sunnahnya 3. Nah, kemudian kain kafan dipotong sesuai dengan ukuran jenazah dan dilebihkan sedikit supaya kain kafan bisa dilipat. Nah, ini kalau kemarin saya lihat posisinya sudah dipotong gitu ya. Jadi ini nanti bisa
praktek semua lah karena posisinya sudah terpotong, tinggal susunan saja. Lalu taruh 5 kain sebagai tali, maksudnya tali 5 ini hitungan tidak harus ya. Misalkan mau 7 ya silahkan. Kalau bayi kecil mungkin 3 gitu ya. Jadi jumlah tali ini tidak ada ketetapan khusus. Jadi misalkan ini kita ambil 5 lah ukuran mayat dewasa ya, 5 ya, sebagai tali itu ditaruh dulu tuh 5 ya, dengan dipanjangkan ini agak panjang ke sebelah kanan. Jadi posisi talinya itu lebih panjang ke sebelah kanan karena nanti ikatannya itu ada di sebelah kiri. Nanti kita praktek lah, ada yang sedia berbaring lah gitu ya. Jadi ada yang bersedia karena saya nggak punya boneka itu. Kalau yang orang Padang mah suka punya tuh yang dagang-dagang baju itu, boneka ya. Nah itu bisa tuh buat praktek. Cuman saya cari-cari nggak ada, adanya boneka itu apa Hello Kitty, nggak cocok. Nah saya Hello Kitty itu nyari yang boneka nggak nemu, jadi saya kesini nggak nyari-nyari, nggak ada, udah nanti siapa yang siap. Nah itu sebelah kiri nanti ngikatnya supaya nanti pada saat dibaringkan di liang lahat itu yang ngubur bisa ngelepasnya gampang. Kalau posisinya di tengah kan jadi susah, apalagi posisinya di kanan dongkel-congkel gini susah. Jadi kan nanti dibuka kan ya, kecuali yang puster sini ke bawah tuh nggak dibuka kan, yang kepala kan buka, kaki buka gitu. Kalau ngikatnya kalau di tengah-tengah apalagi di sebelah kanan nanti orang yang nguburin susah, ini talinya mana dicongkel-congkel susah. Makanya nanti kita praktekkan posisi talinya dipanjangkan ke sebelah kanan supaya nanti pas ditekuk itu ada di sebelah kiri. Jadi ngikatnya di sebelah kiri atau samping kirinya jenazah. Dan kemudian tujuannya tali itu tadi juga sudah disampaikan di Riyadul Batiyah sedikit, adalah agar kafan tetap rapih dan tidak berserakan saat ditandu. Jadi fungsi tali itu ya. Jadi bukan apa-apa ya. Kemudian yang keenamnya, rentangkan kain yang pertama di tengah-tengah itu. Setelah itu rentangkan kain yang kedua agak geser ke sebelah kanan. Jadi sebelah kanan. Karena kan nanti posisinya itu kain kan kecil ya. Kainnya kan kemarin saya lihat kecil itu. Sebelah kanan. Nanti yang ketiga letakkan kain yang ketiga ke sebelah kiri. Jadi kain pertama nanti tengah-tengahnya dibagi 2. Taruh sebelah kanan, taruh sebelah kiri, jadi 3 kain. Jadi yang pertama tengah-tengah, terus kanan, terus kiri. Lalu kemudian setelah itu ya adalah 3 kain kafan yang direntangkan, berilah wewangian. Ya seperti tadi yang disampaikan Syekh Nawawi di kitabnya. Pada kain kafan tersebut, lalu letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapih tadi, sudah dikasih wangi-wangian tadi, dan di bawahnya tadi sudah ada tali. Ini buat gambaran dulu, jadi biar prakteknya nggak ngeblank gitu. Nanti praktek mah nggak teori kayak gini, udah langsung tek-tek cepat. Jenazahnya diletakkan di atas kafan yang sudah tertata rapih tadi dengan hati-hati sehingga auratnya dia tidak kelihatan. Jadi pada saat membawa jenazah ke atas kain kafan itu harus tetap kondisi jenazah itu tidak kelihatan auratnya. Jadi tertutup auratnya, tidak boleh dibuka, pubrol begitu enggak. Tapi posisinya ditutup. Makanya ada kain tapih kan itu ya. Kain tapih setelah dimandikan itu kan di waslap atau dikeringkan tubuhnya si jenazah itu, dilap-lap ya. Nah ditutup lagi tuh ya, ditutup pakai kain yang biasa kita pakai tapihan untuk ibu-ibu zaman dulu ya.
Nah kemudian setelah itu yang kesembilannya kedua ibu jari kaki jenazah itu diikat. Nah ini tadi nggak ada ya. Kalau tadi mah bokongnya diikat. Kalau di sini malah ibu jarinya diikat supaya tidak mangkang begitu kan. Diikat ibu jarinya ya, diikat ya, pakai kafan yang kecil, tali kafan kecil yang sudah tadi disiapkan. Yang secukupnya saja, jadi supaya rapat gitu, tidak benggang gitu. Nah kemudian tangan jenazah itu disedekapkan seperti posisi kita sholat, yang kanan di atas yang kiri, ya. Dan ini status menyedekapkan ini tidak wajib sebetulnya, ya. Karena boleh saja di dalam mazhab Syafi'i juga silahkan mau diluruskan juga boleh, kayak orang siap gerak gitu, kayak bayi dibarut itu juga boleh. Cuman umumnya kita adalah disedekapkan. Nah itu, jadi kita pakai yang umum, disedekapkan. Ya, kalau diluruskan nanti kesannya kayak barut bayi kan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, karena bisa jadi jenazah itu tidak bisa dilipat karena dia ada apanya gitu. Ya bisa jadi itu. Tapi umumnya atau biasanya adalah disedekapkan si jenazah itu, sebagaimana dia sholat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah itu yang ke-10-nya ditutup setiap lubang jenazah dengan kapas, maksudnya lubang-lubang anggota badan. Tadi juga sudah disampaikan ya oleh Syekh Nawawi. Jadi termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. Jadi pada saat nutup pakai kapas di bawahnya ini ya, tidak kelihatan bruk itu tutup, enggak, jadi ditutupi itu. Nah, makanya ini perlu boneka sebetulnya. Kalau enggak ya orang kan kepegangan break orangnya ya. Jadi kira-kira aja nanti pas praktek. Lalu kemudian setelah itu ditutupi semua lubang-lubangnya dan kapasnya juga, dalam keterangan Syekh Nawawi dicampuri dengan wangi-wangian ya. Lalu kain penutup yang tadi ya, setelah itu kan dilipat tuh, kain kafannya ditikuk gitu, dilipat yang rapih, kain yang pertama dan yang kedua tuh. Nah lalu ambil kain penutup aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Jadi kain yang pertama buat nutup yang kedua, lalu kain yang tadi menutupi ditarik, dikeluarin itu. Jadi ditarik. Kalau begini begini kan kelihatan auratnya, makanya dia ditutup dulu lalu ditarik pelan-pelan begitu. Nah kemudian setelah itu lipat yang terakhir itu ya, jadi sudah terlipat semua, kain yang terakhir ditutup seluruh badannya daripada jenazah. Nah apabila jenazah itu dalam keadaan ihram tadi juga disebutkan, maka bagian kepalanya tidak usah ditutup ya, ikat tali kafan dengan ikatan yang mudah dilepas. Itu langkah yang ke-15-nya. Jadi jangan ditali mati. Ditali mati itu ngerjain sama tukang yang gali kubur itu. Ini kok nggak bisa, akhirnya emosi itu. Ntar yang atas sudah siap ngurukin, ini yang bawah nggak ketemu tung-tungnya. Jadi talinya pertama lipat masuk biasa seret, lalu yang keduanya di kayak nali sepatu lah, gampangnya gitu ya. Jadi tali wangsul, simbol itu ya. Nah kemudian yang berikutnya makruh memakaikan baju dan kepala jenazah dengan menggunakan semacam sutroh itu ya, jadi makruh itu menggunakan itu. Nah lalu kemudian peralatannya yang kemarin di LTM, peralatan yang dibutuhkan apa? 3 lembar kain bungkus, yaitu kain kafan 3 lembar, kain bungkus yang lebar. Kemudian 2 lembar digelar dengan melebar ke atas, 1 lembarnya digelar lurus. Ini ada gambarnya nih kalau bisa mah fotokopi ya. Terus ada cangcut
cangcut buatan, bukan cangcut yang di bunderan itu ya. Terus yang berikutnya adalah 1 lembar kain yang pesatan, yang pinggirnya itu buat pengeringan mandi ya. Jadi siapkan 1 lembar kain untuk pengeringan mandi. 2 juga bisa, tapi 1 saja cukup ya, dengan panjang sekitar 2 meter atau lebih ya. Lalu yang berikutnya adalah kapas untuk cangcut, untuk penutup wajah, dada, kemudian tali 5 lembar atau 5 utas, kemudian bedak bayi, bukan bedak jenazah ya, bukan bedak ibu-ibu juga. Terus sipat mata untuk wanita, laki-laki tidak perlu. Jadi gitu ya. Sisir, minyak, hajar aswad, kalau ada kapur barus, cendana, itu yang perlengkapan-perlengkapannya. Kemudian sarung tangan yang terbuat dari kain kafan bisa, itu untuk kebersihan setiap lubang-lubang. Kemudian kain pembungkus dengan panjang 2 meter atau lebih. Lalu yang berikutnya kain penutup aurat ya. Kain penutup aurat itu panjangnya sekitar 125 cm. Diberi tali boleh tuh, kalau enggak dilipat juga silahkan. Nanti dibolong-bolong terus bikin tali. Kemudian baju dengan panjang kurang lebih 1,5 meter kali 2, berarti dibalik gitu ya, ntar dibelah. Dari sini tadi sudah ada. Lalu kemudian diberi tali belakangnya. Kalau di sini kan enggak ya, dibolongin aja itu. Terus yang berikutnya ada tambahan lagi, itu tempat-tempatnya. Ini mah tempat-tempat buat memandikan ya. Itu ada air kapur barus, kemudian kapas, tempat wudhu, tempat air mandi, air daun bidara, kemudian air pandan, sabun, sampo, sarung tangan untuk ke daerah yang ada di dubur dan kubul ya. Kemudian posisi jenazah, ini talinya mari kita praktekkan saja sekarang ya. Itu buat gambaran teorinya seperti itu, kita langsung praktek. Kalau baca di buku bimbingan ini juga ada, jadi saya punya banyak referensi. Ini dapat tahun berapa saya dulu, ini dari mulai orang sakit sampai orang meninggal, ini komplit ya. Jadi cuman di sini itu berbagai mazhab itu ya, artinya sudah diolah. Jadi menurut Imam Hambali seperti ini. Nah, jadi ini komplit sekali. Jadi dari Kementerian Agama waktu itu saya dapat. Nah, ini saja barangkali di sini ada lengkap. Nanti kita praktek yang simple aja. Silakan ke depan. Kita bareng-bareng, maksudnya agak ngeriung saja supaya enak. Kalau jauh kan nggak kelihatan. Yang anu aja, yang muda-muda lah. yang nantinya kalau ada bisa bekerja. Nah, disiapkan dulu yang 3 lembar. Nah, tali-talinya. Nah, pakai itu aja. Tadi kita siapkan 3 lembar kain putih, kafan putih. Posisinya ini utara, ini selatan, tidak dirubah. Ya, panjang. Nah, seperti itu. Anggap saja ini ya, Pak Bedi berdua dah. Lurusin Pak Bedi. Seperti itu. Tapi ini dulu, talinya dulu, mana talinya? Tali dulu. Iya, tali dulu. Talinya 5. Kira-kira untuk kepala, terus ini dada,
terus ini, terus penggul, terus kaki. Jadi 5, tali 5. Talinya ke sebelah kanan, paling panjangin ke kanan. Jadi ke arah timur ya, talinya manjangnya ke timur. Anggap saja ini tengahnya ya. Nah, dah. Jadi lebih panjang ke sana. Nah. Terus ya. Jangan terlalu jauh. Ini mayatnya orang Jepang apa orang mana sih? Mayatnya ukuran Indonesia aja. Ya, ini kira-kira nanti ini kan kepala. Nah, ini dada, ini bokong, iya perut. Nah, kaki tengkuk. Nah, ini ujung, ya ujung apa namanya? Ujung kaki sini. Ya, udah segitu. Nah, sudah ya. Cukup. Udah kira-kira itu bisa digeser nanti. Oke, sekarang yang kainnya. Kainnya berarti kesinian. Ya, karena ini tengah-tengahnya ya, tengah-tengahnya itu. Nah, terus tengah-tengahnya ini Pak ini. Ini anggap aja tengah-tengah nih garis ini. Nah, sip. Iya. Tengahnya, nah. Nah, ya tengahnya itu garis. Nah, soft, garis soft. Iya, seperti itu. Terus yang ini 2 lagi. Ambil tengah-tengah aja, miring boleh, lurus boleh. Ya. Lurus aja boleh. Tengah-tengah, ya. Yang kanan dulu. Taruh, nah kanan dulu. Ya, enggak usah miring nggak apa-apa, lurus aja nggak apa-apa. Ya, itu bedanya miring sama lurus. Kenapa miring? Karena pasti yang sini ngerucut, makanya dibikin miring gitu. Kalau dibikin lurus juga enggak apa-apa sebetulnya. Nah itu. Nah ini sebelah sini. Nah ini harusnya yang kain paling gede itu yang paling bawah tuh ya. Ini tadi kayaknya gedean yang ini ya, gedean yang ini ya. Sama. Ya udah. Nah, sini. Agak kesinian. Nah. Sip begitu. Nah, ini kan sudah posisi seperti ini. Ini seolah-olah ada apa namanya? Minyak gitu ya. Seolah-olah ini disemprot ya di itu ya. Koncrut-koncrutin itu ya, ciprat-cipratin minyak. Ini juga setiap lapisnya karena ini kan juga ya, bawahnya ini juga sama dikasih. Jadi biasanya kalau udah begini seret. Nah, terus ini juga seret gitu semua. Terus ini dalamnya juga seret minyak gitu ya. Nah, sana juga semua ya. Udah anggap saja ini sudah di minyak wangiin. Nah, terus kemudian berikutnya ininya dulu, sarungnya dulu. Ya, sarungnya. Ya. Ya, itu. Ya. Ya, tengah-tengah ya. Terus baju gamis. Nah, baju gamis satunya lebar ke sini. Nah, ini ditarik ke sana. Ya, kurang ke sana. Ini kepalanya kan nanti di sini. Terus lagi. Sip, segitulah. Oke. Karena nanti kan ini ngikat kan. Nah, segitu. Sudah. Celana ininya. Celana ya. Ya. Nah. Ya. Nah, ini celana ini dilobangin. Ini dilobangin. Nanti buat ngikat gitu.
Ya, jadi tali aja nanti siapin tali. Karena kan nanti itu kan tadi diikat gitu ya. Setelah dikapasin diikat. Nah udah ini aja nggak apa-apa. Seolah-olah. Kalau ada yang bisa ngikat badan, ini kayaknya kependekan ya. Yang lebih panjang, kalau nggak sambung nggak apa-apa. Ah ini bisa nih segini cukup. Ya, pinggang segini cukup lah. Ya. Kalau ini kan lubang sini set dia masuk. Lubang nggak ada gunting ya. Asal masuk aja ke sini. Nah, eh ada. Ya, ini juga di oh apa itu? Awas kena karpet. Pojoknya aja. Ini yang ada talinya di sebelah sini. Ya, dibalik. Iya, Nah, iya. Sip. Tuh. Ya kan? Ini sebenarnya bisa lubang-lubang bisa nggak apa-apa. Udah gitu ya. Terus kalau sudah begini berarti dikasih minyak gitu dan ini dikasih kapas. Ini kan kayak kita pakai pempes gitu ya. Kapas. Nah, nah, itu ya. Jadi si mayatnya itu ada kapasnya. Ya, imamahnya sini di atas, di bawahnya ini nih, di bawahnya sini. Ya, yang udang. Oh, kepala segitiga bikinnya. Kan kalau di situ ada nggak salah? Ada yang segitiga. Nah, itu tuh. Iya, iya itu. Ya, itu kan udah ada lipatannya kayak hasduk. Nah, gitu. Iya. Nah, dua kali aja cukup. Ya, taruh sini. Nah, iya, sorban. Yang itu. Nah, sini dia di belakang. Dia sebelah sana, kanan. Iya, kan kanannya sana. Kanan sini ya, kanan, kanannya. Iya, sini sini. Nah, ya benar. Ya, ya. Nah, apa tuh? Oh, buat lap itu, buat ngeringin. Oh, ya udah, tuker. Tuker nih. Ya udah, beli yang panjangan itu tendangnya. Tulisin Pak Bedi itu kalau biar nggak lupa. Nah, ini buat nanti gotong jenazahnya. Nah,
Ya. Oke. Nah, ini harus ada yang siap. Ya, sekarang siapa yang siap? Ya, orangnya panjang. Enggak nih, enggak terlalu panjang sih. Ya, ya. Nah, di situ. Lurus. Enggak. Udah jangan gitu aja. Udah. Gotong. Mas Agus aja dah yang anu entengan. Enggak berani. Pantesan udah gak datang. Takut jadi jenazah itu. Udah lanjut terus. Kurang ke sini kayaknya terus. Iya. Kurang ke tengah nih kayaknya. Sini. Nah, terus iya. Hop, udah. Enggak. Ini tak jenazahnya aja, guys. Nah, ini kan sudah ketahuan nih. Ya posisinya ya. Nah, ini diikat ini dulu nih. Ikat. Jarinya diikat nih. Ya, nanti bisa digeser sih. Bisa digeser. Ini kurang ke sini kayaknya. Jenazahnya kurang ke sini. Iya, gamisnya kurang geser. Nah, sip. Ya, ikat dikit aja. Enggak. Yang kecil itu tuh. Nah, gitu. Nah, anu aja langsung. Nah. Nah, ini posisinya ini harus ketutup ini. Jenazah ini harus ketutup. Jadi pada saat ngasih apa? Ini nanti diambil kayak ini. Jenazah laki-laki. Nah, misalkan taruh di kapas kan. Taruh di bawahnya ini taruh di geser. Terus, nah nanti di sini kakinya juga ada kapas gitu ya. Terus tangannya ini juga dilipat. Nah, kalau ini kan sudah. Jadi seperti sholat. Nah ini kasih kapas dulu, sini kapas, terus ini kapas lagi, taruh sini, atasnya kapas lagi. Itu tangan nggak usah diikat. Memang itu penjahat yang diikat, borgol. Nah ini seperti ini sudah tutup ini, hidung tutup kapas ya. Enggak ini mah ini anu doang. Nah, terus mulut semuanya ya. Terus wajah, telinga itu tutup semua pakai kapas. Nah, baru ini masukin. Nah, iya. Masukin seperti ini. Nah, ini terus sampai sini. Ya. Oke. Ini bisa diprongsolin sedikit nih. Dikit aja. Kan ini seolah-olah ada kapasnya, jadi kapasnya nggak geser. Tuh, dikit-dikit. Ya, kan ini udah ketutup kan. Dikit-dikit sampai sini stop dulu karena ini belum ketutup. Jadi ini ntar keluarnya dari sana. Nah, siap. Nah, baru ini sarungnya. Harusnya masuk sini. Harusnya pakai celana. Udah pakai lah, itu maksudnya dia udah pakai gitu ya. Nah, ini langsung kanan dulu ini ya, kanan dulu, terus, nah, terus sana lagi, ya, silan ya,
ditarik dikit, kan udah ada tutup ini, nggak apa-apa ini. Nah, ini sip. Terus ini lipat satu-satu. Ya. Nah, itu diikat. Nah, kayak bikin ikatan orang Bali.
Yang lahan nempel ini tanah yang nempel di situ. Nah, udah. Jadi ini seperti ini diadzanin. Kalau sudah selesai ini kan diganjel pakai tanah gitu ya. Ya, disisain ini nggak apa-apa. Ini yang ini buka, ini nggak apa-apa. Ini buka. Yang enggak dibuka yang ini. Nah, udah. Ya. Iya, gitu. Kalau dibuka kayak nggak apa-apa semua. Ya, ada yang mengatakan di sini nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Nah, yang wajib ini harus nempel ke tembok, dinding apa namanya, liang lahat seperti itu. Udah sebelah sini ditempelin ke, iya, jadi nempel madal ini, itu kakinya. Nah, napak begitu, kayak gini. Jadi ini tembok tempat kuburan ya. Nah, dia napak kayak gitu. Jadi bukan ke bawah, napaknya ke depan sana. Ini wajah juga nyium ke sana. Bukan tengkurap. Jadi usahakan jangan sampai ini jenazah tengkurap. Apalagi ngatang-ngatang. Ya, jadi posisinya nih agak nyerong kayak gini. Seperti huruf L sedikit ya. Kayak orang mau ruku, posisinya kayak gini. Oke, ini kira-kira seperti ini prakteknya. Tapi sebelum kita sholat harus ada yang praktek dulu. Satu orang minimal. Pak Hakim lah itu ya. Ada Pak Bedi. Dah, terima kasih. Ini jempolnya dibuka. Iya. Nah, itu kan tujuannya kenapa diikat supaya nanti begitu di makam gampang dibatalinnya. Kalau kayak gini kan ngebrak susah tuh diikat gini. Jadi kan itu tujuannya diikat karena orang kalau sudah tidak ada ruhnya itu gampang sekali ngikutin ini benggang-benggang, makanya kan ini suruh diikat sama Syekh Nawawi, ini dulu diikat. Nah, terus itu diikat supaya nanti begitu sampai dikubur ini bisa lurus gitu. Karena kalau orang meninggal kan posisinya kadang gampang rubah ya, maka diikat supaya membentuk sehingga nanti pada saat di kuburan bagi yang memakamkan itu tidak kesulitan pada saat dia mau ditempelkan ke dinding liang lahat gitu. Ya, dibuka. Nanti dibuka. Jadi semuanya ikatan dibuka semua. Dibuka semua seperti ini, tapi tidak boleh ditelanjangi itu ya. Karena posisinya ini sudah seperti ini, dibuka semua ikat-ikatannya, terus kepalanya dibuka, kelihatan wajahnya sampai nempel ke dinding daripada lahat. Kakinya juga nempel ke dinding lahat. Jadi kaki dan wajah yang nempel ke dinding liang lahat. Sisanya seperti ini, tapi ikatannya dibuka semua. Seperti itu. Jadi tujuannya ikatan tadi kan hanya untuk supaya tidak jatuh atau rubah posisi kain ini. Jadi seperti itu. Jangan ada yang dibuka. Ada juga yang mengatakan yang pinggang ini nggak usah dibuka gitu. Tapi sih sebaiknya dibuka aja semua. Itu. Ya apalagi kepala kok nggak dibuka itu. Ntar malam-malamnya datang gitu. Oke, siapa yang mau nyoba? Satu orang lah. Nah, ini di sini kan nanti ada kayu ya, kayu gitu kan. Nah, ini sini tetap diganjel pakai apa namanya? Tanah yang dibikin bulat. Tanahnya dipuk-puk kayak apa bola ya, kayak bola, tempelin sini, dibantalin sini ada, terus sini bokong 7. Ya, bisa lebih yang kalau bisa ganjil lah itu. Sekiranya si jenazah itu tidak goleng aja. Jadi itu, sekiranya si jenazah tidak goleng. Ya. Makanya kan di liang lahat itu dia lebih legok lagi, terus menjorok ke sana. Nah, di sini orang yang berdiri masih agak tinggi, sekitar ya bangsa 7 sentian lah. Dia lebih ke dalam. Tujuannya untuk menahan badan. Itu kalau tanahnya kekat ya, kalau tanahnya bagus, kuat. Tapi kalau tanahnya kayak pasir, kayak di gurun pasir gitu, dia ngambilnya tengah-tengah.
Jadi dibikin koakannya di tengah-tengah. Makanya posisi jenazah tuh kayak ditaruh di peti gitu. Jadi liang kuburnya tuh dibikin seperti kerukan tengah. Jadi letternya T jadinya ya. Nah, kalau di Indonesia umumnya mah sudah di sini karena tidak pasir kita. Itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga ada yang tanahnya berbentuk pasir. Maka diambil tengah-tengah, jangan di pinggir. Sebab kalau di pinggir ini akan jatuh, ambruk begitu. Oke, seperti itu. Nanti memandikan sih sebenarnya perlu juga. Ini memandikan kayaknya waktunya nggak cukup ya. Tapi udah, ini memandikan itu ya seperti yang kemarin saya teorikan itu. Jadi didudukan ya, kemudian disiram dari atas sampai bawah 3 kali, 5 kali atau 7 kali. Kemudian dikasih campuran cairan daun bidara, kemudian boleh disabun. Tapi dalam memandikan jenazah, nah ini maaf, kita menggunakan sarung tangan atau waslap seperti ini. Ini buatan dari sisa-sisa kain kapan. Jangan menyentuh langsung badan jenazah dengan tangan terbuka. Apalagi dengan kuku kurik-kurik begitu tidak diizinkan. Karena kita tidak tahu sakitnya seperti apa. Maka ini, pakai ini dan pelan-pelan. Tapi dipastikan kotoran daripada jenazah itu terbawa. Pelan tapi pasti. Ini penting kaos tangan kayak gini. Ya, ini bisa buat dalam itu ya. Nanti setiap ngambil itu dibalik. Kalau lipatan tuh ada yang kecil. Nah, ini kecil-kecil gini. Nah, ini fungsinya. Ini untuk misalkan ini telinga. Dibalik lagi. Balik lagi. Kalau pakai katembat saja itu cuma lubangnya. Nah, kalau pakai kain ini bisa daun-daunnya ya kena, terus tengah-tengahnya ini kena. Nah, baru dalam lubang pakai katembat. Dan kemudian pada saat membutuhkan kita bongkar aja ya. Ini sekalian mandiin ya. Tadi harus mandi dulu tadi. Dah, ini enggak bismillahirrahmanirrahim enggak. Ini, Pak. Nah, karena tadi kita fokusnya mengkafani. Nah, kembalikan lagi. Nah, ini sudah alhamdulillah. Dah. Ini kita mandikan yang saya bisa lah, Mas Agus saja untuk mandiin. Kalau tadi ngafani sudah kira-kira ya. Tinggal praktek masing-masing lah. Nah, ini mandiin kemarin juga sudah Pak Bedi tapi diulang dikit. Nah, posisi memandikan ya bagusnya kalau kita kuat mah di kayak gini. Ya, di apa namanya? Ini posisi kita. Ini jenazahnya seragam bajunya. Ya. Jadi posisinya ini kita nahan gini ya. Nahan gini setengah di pangku. Nah, ini bisa 2 orang lebih lah. Ini ada yang nahan begini. Terus ini tengkok ini jangan sampai gelungsar ke sana, jangan juga sampai gelungsar ke sana. Benar-benar ditahan seperti ini. Ini kemudian ini pada saat mau mewudukan, ini posisi harus kayak gini. Pada saat mau kumur-kumur ini dipegangin. Ini kumur-kumurin tetap, tapi posisi kumur-kumur ini agak ke sini. Maaf ya, maksudnya. Jadi kenapa agak begini supaya air itu tidak sampai ketelan atau masuk ke, kalau nelan sih nggak mungkin dia karena sudah tidak ada. Kalau buat praktek mah kemungkinan ketelan. Tapi kalau jenazah sesungguhnya nggak nelan, tapi kita yang menyebabkan dia akhirnya membawa. Nah, jadi dia harus begini. Tetap ini buat giginya. Nggak usah disikat keras itu nggak usah ya. Pakai ini saja bisa. Ya, dari kiri ke kanan, terus geser lagi 3 kali cukup ya. Sudah selesai. Hidungnya juga begitu sama. Bersihkan terus wajahnya. Ya seperti orang wudhu itu. Wajahnya 3 kali lah sama seperti kita wudhu. Kemudian tangannya kanan dulu seperti kita wudhu sampai ke siku.
Kemudian yang kiri juga sama sampai ke siku 3 kali. Lalu kepalanya ya. Karena ini sudah wudhu terakhir ini dibasahin yang banyak nih. Tangannya dalam keadaan basah ya. Bisa pakai ini, bisa basahin. Nah, yang kanan dulu. Kalau enggak langsung kayak gini ke belakang seperti kita wudhu 3 kali selesai. Baru kemudian telinganya yang kanan dulu boleh, atau langsung dua-duanya kalau bisa. Tapi kalau susah ya kanan dulu. Lalu selesai kakinya. Nah, habis itu berarti kan ini sudah diwuduin. Baru diguyur. Guyurnya dari atas. Utamakan sebelah kanan dulu. Nah, ini 2, 3. Baru tuh yang ini kiri 1, 2, 3. Sambil ini menekan ini. Dan nanti ada yang megang. Dan pada saat buka ini harus ketutup auratnya. Itu. Jadi bisa aja saudaranya, kakaknya, adiknya, atau anaknya bisa didorong pelan-pelan supaya tidak ada yang tertinggal di dalamnya. Selesai, baru kemudian belakangnya kan, ini bisa dimiringkan begini. Nah, ini posisi begini, yang kanan dulu dimiringkan ke sini. Ini kepala harus ada yang megangin supaya kepalanya tidak kebentur namanya kebentur kan sakit besi ya. Nah, ini dari sini terus sampai sana ujung. Terus sampai sana ujung. Terus sampai sana ujung. Ini dipastikan kotoran sudah tidak ada di sini. Terus selesai. Balik sebelah sini. Pegangin kepala juga. Nah, seperti ini. Dari atas ini 1, 2, 3 ya, sampai 3 kali. Kalau masih belum bersih 5 kali. Belum bersih lagi 7 kali. Nanti pakai air yang yang wangi, kasih daun bidara. Sudah selesai, berarti kembalikan seperti ini ya. Lalu di pel-pel anduk, misalkan anduknya ada ya apa aja yang. Nah, ini misalkan anduk ya, tapi anduknya harusnya lebar 2 meter lah ya. Ini dilap. Kalau beda dengan kita ya, kalau kita mandi itu malah sunahnya nggak dilap. Tapi kalau orang sudah meninggal, justru sunahnya dilap. Itu bedanya di situ. Kalau kita mandi wudhu, itu tidak sunah dilap. Maksudnya dikeringin air wudhu atau air mandinya. Iya, biarkan dia jatuh sendiri, biarkan dia kering sendiri. Kalau kita wudhu atau mandi, ya mandi besar, itu sunahnya malah nggak diandukin. Kecuali kita ada darurat mau pergi, masa basah kan kelihatan misalkan itu ya. Yang bagusnya nggak dianduk. Nah, kalau orang meninggal itu malah disunahkannya dilap, diandukin. Jadi dilap semua, jangan ada yang basah. Dilap semuanya. Kemudian rambutnya boleh disisir. Ada yang membolehkan disisir. Nah, ini disisir. Ada yang mengatakan kalau kuku nggak usah dipotong, tapi ada yang potong saja enggak apa-apa gitu. Kalau misalkan panjang banget gitu. Ya, tapi nanti potongan-potongannya itu harus dibawa. Nanti ada sama itu sisa-sisa kain kafan. Pada saat memakamkan harus dimakamkan di situ. Itu pentingnya kalau ada yang rambut-rambut jatuh atau ketinggalan di sisirnya. Seperti orang haid itu ya. Seperti itu dikumpulin. Jadi ada yang rontok-rontok mana dikumpulin. Yang kita bisa ngumpulin. Kalau yang sulit yang gak usah dicari-cari. Namanya sulit. Nah, itu seperti ini udah dilap semua kering. Taruh kemudian di dalam kan kamar. Nah, nanti dikafankan kayak tadi. Nah, sebelum ditutup kepalanya itu biasanya kita tunggu ahli bednya ya, keluarganya. Jangan ditutup dulu kepalanya kan. Mungkin ada adiknya yang dari Semarang belum nyampe, ada saudara lain yang mau lihat wajahnya terakhir. Maka itu kalau sudah pamitan semua dengan keluarganya, baru kita tutup. Nanti itu pas pada saat tadi mengkafani. Jadi jangan ditutup langsung. Ya. Misalkan kau mau diinepin jangan ditutup langsung. Jadi supaya nanti ada saudaranya yang melihat. Kalau sudah tidak ada nggak apa-apa semuanya. Artinya bahwa si jenazah atau almarhumah itu sudah dilihat yang terakhir oleh keluarganya. Sebab kalau sudah dibungkus rapet itu kadang nggak bisa keluarganya ngelihat di liang landak karena sudah keburu ditutup.
Sehingga kadang ada yang komplain, saya belum melihat kenapa sudah ditutup. Ada begitu kan? Makanya biasanya petugas dari tim jenazah itu dia tidak menutup wajahnya dulu sebelum ada kesepakatan keluarga ahli musibahnya atau ahli baitnya. Ya. Kalau sudah dikafanin sudah, ini nggak usah. Jadi misal posisinya masih seperti ini, iya. Kalau ini masih, selama masih belum prosesi ke tahap berikutnya, masih bisa. Misalkan lagi dilap untuk keluar lagi gitu, ya ini lagi. Iya, dirapi, nggak harus dari awal. Tianu lagi aja, yang kotor aja dibuang. Iya, yang kotor aja. Jadi begitu dia sudah selesai, ternyata kok ada yang keluar, yang kotor aja itu dibersihkan. Tapi beda kalau sudah dibawa pakai rampas terus, oh ini ada ini kotorannya, udah biarin aja. Jadi itu sudah masuk tahap berikutnya, sudah masuk ke kafan. Makanya tadi itu perlu disekak dulu, dikeringkan, dipastikan. Disekak itu artinya sudah dipastikan ini tidak ada lagi yang keluar, gitu. Baru nanti masuk proses pengkafanan. Setelah itu proses penyolatan. Setelah itu proses pemakaman. Udah terakhir itu. Ya. Ya, itu kan teknik bisa saja tidak harus ya. Itu kan teknik yang tadi kan karena kita dekat. Terima kasih. Jadi kalau misalkan posisinya meja gitu ya, bagaimana itu? Bisa sebetulnya. Jadi ada orang yang nahan, tidak harus pakai di pangku, tidak harus. Ya. Ya, bisa saja dia tahan ya, sana tahan bisa. Yang penting posisi jenazah itu miring. Iya, tidak tiduran. Kalau tiduran itu nanti kotorannya nggak turun. Jadi fungsinya tadi mangku itu ya, itu fungsinya untuk menurunkan yang ada di dalam perut. Itu. Jadi kalau misalkan kita lihat ada meja kayak meja kerja gitu modelnya, gimana itu? Kan nggak ada yang mangku. Caranya diangkat saja. Jadi ada yang megangin 2 orang, ada yang megang kepalanya juga. Nah, supaya posisi jenazah tuh agak seperti ini. Syukur sih modelnya itu diputar gini ya. Yang meja kayak di rumah sakit tuh kan ada ya. Nah, itu lebih enak tuh. Seret. Nah, jadi kesini. Nah, ya kan? Setelan itu. Nanti kalau sudah ratain lagi bis. Nah, itu yang bagus tuh kayak itu. Setelan gitu. Seperti meja rumah sakit. Ambennya rumah sakit. Kalau perlu tuh beli yang kayak gitu. Dan itu kan ada karpetnya kan, nggak tembus air ya, kecuali karpetnya bolong. Tapi itu enggak sih, nggak tembus. Itu kan karpetnya tahan air. Itu. Ada lagi yang kira-kira ini. Ini sudah komplit, sudah rapi. Jadi tinggal nata saja. Kalau yang masih 15 meter, nah itu baru kita potong-potong. Jadi seperti itu. Tapi kalau ada jenazah atau almarhum, panggillah Kaur Kesra ya, jangan ke saya. Gitu. Karena saya bukan petugas. Gitu. Saya hanya memberi teori-teori saja. Makanya saya kadang praktek begini ngerinya disuruh itu. Jadi nanti saya ngurusin mayat itu. Saya nahlilin saja saya. Jadi cukup memberikan informasi saja. Jadi seperti itu. Kalau tidak ada baru ya. Kalau tidak ada. Kalau sudah ada petugasnya ya pakai petugas yang ada. Begitu. Demikian. Kali ada pertanyaan lagi? Ya. Ya, ketika ada bayinya di dalam, yang sekiranya bayi itu sudah dipastikan tidak ada, ya sudah dibawa sekalian. Tapi kalau bayi itu dicek sama medis kalau masih ada nyawa, masih ada hidup, maka dikeluarkan. Jadi dikeluarkan ketika memang ada nyawanya. Tidak dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kalau sudah tidak bernyawa sudah sekalian. Jadi paket itu. Tapi nyolatinnya ya 1 orang. Itu. Jadi dia posisinya sudah ada di dalam, posisinya tidak ada nyawanya.
Kalau yang ada nyawanya maka dikeluarkan. Itu. Misalkan kok sudah dikubur, aku mendengar tuh ada suara bayinya, maka dikeruk itu, boleh dikeruk. Jadi kuburnya boleh digali. Atau itu almarhumah bawa kalung 50 gram itu dikeruk itu boleh. 50 gram kan lumayan. Jadi lupa ke bawah, nggak dilepas. Waktu memandikan belum kelepas. Terus suaminya nyari-nyari, wah itu ke bawah, maka boleh diambil. Karena 50 gram kan lumayan. Kalau cuma 1 gram, ya kalau memang masih bisa diambil. Kira-kira ini enggak gitu. Jadi ke bawah membawa harta benda gitu. Ya. Jadi itu boleh. Atau posisinya kuburannya, makamnya itu enggak mengarah ke kiblat. Kuburannya kok mencong gitu, maka diluruskan lagi, direposisi namanya. Kafannya tetap itu lagi, nggak usah diganti, hanya mereposisi. Jadi reposisi bener ya, kembali posisi. Jadi mengatur posisi lagi. Misalkan kok ini menghadapnya ngalor nih, dilurusin ke kiblat, maka dikeruk lagi, tidak usah gali yang baru, dikeruk aja lagi, diluruskan. Nanti diangkat sebentar. Itu demikian ya. Oh, iketan lupa biarin lah, itu mah iketan bisa lepas sendiri gitu ya. Jadi aduh saya lupa satu nggak kebuka gitu, udah ada apa-apa. Yang penting wajahnya tadi sama kakinya itu harus dibuka, itu harus, itu nggak boleh enggak. Kalau lupa 1 biji misalkan, ya sudah nggak usah dikeruk gitu, ntar kan lepas sendiri karena dia kan bahannya bahan lapuk. Beda dengan tadi tuh posisi salah ngadep kiblat, atau ada bayi yang lahir ya, atau ada emas yang besar ke bawah, dia harta benda yang ke bawah, jadi boleh dibuka. Atau untuk kepentingan misalkan otopsi ya, kan sekarang ada perkembangan, misalkan nih ada apa penyebabnya, itu kan digali, nih kasusnya apa sebabnya kematiannya kan gitu. Nah itu harus melalui pengecekan fisik ya, silahkan, itu namanya ada kepentingan ya. Tapi kalau tidak ada kepentingan, haram membongkar kubur, itu haram. Hanya sekedar pengen tahu kondisinya kayak apa, itu haram. Ini terlaluan, nggak ada pekerjaan ini, jadi haram, tidak boleh. Jadi, demikian. Ada lagi ya, ini belum satu-satu nih, belum praktek, berarti kan baru lihat doang, belum praktek langsung. Nanti takutnya bisa tuh disuruh gitu. Itu kan biasanya begitu, itu bisa tuh. Sekali bisa motong kambing terus suruh motong terus kan gitu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini. Demikian pertemuan pada malam hari ini, sekedar kita melaksanakan praktikum kecil tentang pulasara jenazah. Tinggal praktek memakamkan, tapi tadi sudah ya, sekira-kira seperti itu. Kalau gali-gali kan kita mau gali di sebelah mana itu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma